siang, selamat datang di Bahas Perkara. Saya Trian Utami, penggagas Bahas Perkara. Pandemi COVID-19 makin hari semakin menggila, tetapi tidak menyurutkan semangat para pejuang menggali peluang menuntut ilmu. Siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan Bahas Perkara episode 1, Menggali Peluang Lolos PTN. Oke, saya sekarang sudah bersama dengan dua orang narasumber, tentunya dari warna perguruan tinggi yang berbeda. Hari ini sudah ada A. Asep Saiful Fahmi dari Institut Teknologi Bandung. Halo. Dan Kak Yayang Azizah dari Universitas Negeri Jember. Hai. Oke, jadi sebelum saya masuk ke pertanyaan inti ini, mau ngajak dulu teman-teman, kalau misalkan saya bilang bahas perkara, teman-teman bisa bilang bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Siap ya? Oke. Bahas perkara, bahas apapun yang penting asik dan menginspirasi. Terima kasih. Tepuk tangan juga ya buat teman-teman yang ada di rumah. Di sini aku enaknya panggil apa ya kira-kira ya? Bisa panggil nama sih sebenarnya karena Iya. kan Panggil nggak beda nama jauh lah. lebih akrab gitu. Lebih akrab. Oke, sih. lebih akrab. Tapi aku nggak enak tahu. Sorry ya. Nggak apa. Nggak apa-apa. Di luar negeri Santai orang aja. beda umur juga pakai manggil nama. Iya. Santu. Oke, siap santai aja ya di Iya, sini. oke, siap. BTW sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Kak Asep dulu mungkin. Oke, kalau Asep ya mahasiswa lah ya. Sibuk kuliah online, kuliah daring karena ada COVID-19 ini, jadi kita nggak bisa ngampus ke kampus. Jadi rutinitasnya bangun tidur tanpa mandi, tanpa apapun, buka laptop, lihat dosen menjelaskan materi. Sama ya paling ngerjain tugas, aktif-aktif organisasi, walaupun daring gini tetap harus produktif dong. Iya, bener Organisasi, banget sih. bisa kan Zoom meeting kayak gitu. Tapi enaknya kalau daring tuh nggak usah mandi gitu ya? Sebenarnya kalau misalkan di sana pun ya, kalau misalkan jam 7 kan masuk jam 7, bangun jam setengah 7 ya mau gimana mandi ya langsung aja pergi ke Yang kampus. penting hadir Yang makanya penting- gitu. Yang penting parfum banyak lah. Iya bener sih, siapin aja parfumnya gitu. Campur ya. Oke, kalau Kak Yayang gimana nih? Sama sih sebenarnya pada dasarnya aku juga sibuk kuliah online ya. Tapi biasanya aku cuma dibarengi sama organisasi doang gitu. Jadi dan nggak terlalu padat. Biasanya aku ngisi waktu luang itu dengan nonton drakor. Dimana drama Korea ini ya bener-bener bikin aku lebih fresh gitu, biar nggak terlalu mumet sama seharian kan udah kuliah terus mumet banget itu lihat laptop, lihat tembok, lihat HP itu bener-bener mumet, dan aku mengatasi rasa mood itu dengan nonton drakor. Iya bener juga sih, kalau misalnya nonton drakor kadang kita lagi pusing banget apa, terus nonton dulu deh bentar pun Iya. itu bisa mengobati rasa Iya, pusing betul kita, tahu banget. nggak? Satu jam itu, satu episode drakor itu bener-bener bisa ngilangin rasa stres. Jadi setelah kuliah nonton dulu drakor, habis itu kuliah lagi kayak gitu itu. Oke, bener-bener keren bikin- banget sih. Bikin fresh juga sama otak kita. Oke, gimana nih perasaannya bisa lulus dan diterima di salah satu universitas favorit gitu? Kak Yayang mungkin? Honestly ya, perasaan aku waktu pertama kali lihat itu pengumuman, wah ijo, aduh seneng banget gitu, alhamdulillah kok bisa aku keterima. Aku kan dari SMK, bukan dari SMA juga. Bidang ilmu yang aku pilih itu bener-bener beda gitu. Aku dari jurusan pemasaran di SMK, tiba-tiba kuliah ngambil jurusan pendidikan masyarakat, kan itu ya beda gitu intinya. Jadi aku seneng juga gitu, seneng dan kaget sih pada dasarnya itu kayak gitu. Oke. Kalau dari Asep sih biasa seneng lah ya, siapa yang nggak seneng gitu, Pasti gitu. diterima di salah satu perguruan tinggi yang konon katanya lah ya terbaik gitu. Tapi ada rasa tanggung jawab besar juga gitu ketika ya ijo terus Iya. keterima di ITB, terus orang-orang tuh mikir bahwa anak-anak ITB kan dewa, bisa apapun segalanya, dan itu tuh beban banget. Sampai sekarang masih merasa beban banget karena nggak semuanya seperti itu gitu, nggak semuanya dewa-dewa lah ya. Ada kok yang dewa-dewa kayak gitu, tapi Iya, nggak iya. semuanya seperti itu. To be honest, senang banget karena kebetulan saya juga keterima di salah satu program studi yang saya inginkan gitu dari sejak SMP. Gitu. Saya di teknik geologi, sekarang teknik geologi. Nah, itu bener-bener senang banget, bener-bener kayak Allah itu mempermudah banget nggak sih jalan Iya. kita, kan kita cuma nginput nilai gitu, Iya. terus langsung hijau. Oh my god, senang banget. Nggak harus tes lagi, Iya. nggak harus ngerjain soal lagi, dan bener-bener seneng sih. Dan itu mukjizat banget sih, itu biasa senang banget gitu, sampai wow gitu. Wah, nggak nyangka juga pastinya dong ya. Iya, dan alhamdulillahnya itu juga ITB itu salah satu mimpi dan cita-cita saya dan orang tua saya gitu. Jadi
kebahagiaannya ya dari saya dan dari kedua orang tua Iya, juga betul bergabung, jadi seru banget sih. Iya. Pengalaman tak terlupakan mungkin untuk seumur hidup. Iya bener banget, pastinya dong. Bangga banget gitu, ada kebanggaan tersendiri dong. BTW kalau misalkan pakai jalur SNMPTN itu ada perbedaannya nggak sih dengan SBMPTN gitu kan, masih banyak nih teman-teman yang mungkin bingung antara keduanya gitu. Ya, dari yang dulu kali ya. Ini ya jawabannya pasti bakalan sama, soalnya SBM sama SNM itu emang bener-bener beda gitu. Dimana SNM ini kita pakai nilai rapot gitu, jadi kita harus usahanya itu bener-bener dari semester 1 semester 1 sampai semester 5 itu bener-bener harus berjuang di sana gitu. Sementara kalau SBM juga kan pada dasarnya memang harus dari awal kita persiapan, harus latihan soal, harus bener-bener ngapalin gitu loh. Karena materi SBM dari yang aku tahu, tanya ke teman-teman itu bener-bener sulit gitu, iya kan? Iya, long distance banget sama. Bener ya, tadi sambungnya aja dari yang bahwa kalau SNM kan kita berjuang dari semester mulai masuk SMA, kita harus sudah berjuang nih, harus ya mendapatkan nilai yang sebaik-baik mungkin gitu. Iya, Untuk nilai rapot diinput kan di Iya. SNMPTN. Nah, kalau SBMPTN itu salah satu jalur lagi tapi tanpa menggunakan nilai rapot. Kita harus mengerjakan lagi soal, kita harus belajar lagi dari awal, dan emang bener-bener tipe soal SBM dengan tipe-tipe soal dari sekolah itu ujian itu long distance banget, bener-bener Bener-bener beda. far away gitu. Kayak kalau misalkan di sekolah itu kita ngerjain satu soal 15 menit itu bisa ya luang waktu banyak lah ya gitu. Iya. Kalau SBM tuh soalnya kadang-kadang ya kalau misalkan untuk orang-orang yang belajar mungkin yang ini ya gampang-gampang aja, tapi kalau misalkan kayak Asap ini kan Ya itu. luar biasa sekali susah gitu. Jadi SNMPTN itu sih, jadi kita harus ya semua juga harus berjuang dari awal. Iya. Tapi kalau misalkan SNMPTN kita harus benar-benar dari titik nol, kita masuk SMA harus udah siap untuk berjuang gitu. Ngomong-ngomong tentang SNMPTN dan SBM, kira-kira kakak-kakak ini nih masuknya jalur apa nih? Aku sendiri SNM. Oke, SNM. Iya. Kakak? Ya alhamdulillah SNM. Oh, jadi ini dua-duanya adalah anak-anak SNMPTN ya? Iya. Nah, Alhamdulillah. itu hanya keberuntungan. Iya. Keberuntungan. Keberuntungan. Oke, next. Penting nggak sih akreditasi sekolah itu untuk bisa masuk dan mendaftarkan diri ke PTN gitu? Penting ya, penting banget sih. Penting karena kan kalau misalkan untuk SNMPTN sendiri ya, kalau misalkan untuk SBMPTN itu Lebih ke pribadinya. kalau SBMPTN itu ya kamu berasal dari sekolah manapun bisa lah, kesempatan kamu sama gitu, asalkan kamu belajar gitu. Kalau misalkan SNMPTN emang agak tricky ya, akreditasi sekolah tuh agak-agak ya dipertimbangkan oleh perguruan tinggi yang menerima, karena kan dari LTMPTN-nya diatur gitu. Misalkan akreditasi A itu yang waktu angkatan saya tuh 40%, yang akreditasi B 30% kan, yang C dan lain-lain 20%. Jadi itu kan mempengaruhi gitu daya Iya. tampung dari sekolah kita yang akan lulus SNMPTN kayak gitu. Oke, jadi ada perbedaannya lah ya Iya, antara gitu. misalkan akreditasi A berapa, akreditasi B berapa gitu. Gitu ya, kalau misalkan SNMPTN emang agak penting sih gitu. Jadi harus dipersiapkan nih buat teman-teman Iya. yang SMP mau ke SMA, belajar dari SMP berarti. Tuh banget. Belajar dia. Harus semangat dari SMP, itu harus ditentuin pengen Iya. kemana gitu. Jadi pas masuk SMA itu udah dapet target, aku Bener. harus kesini, nilaiku harus segini. Itu kita kan sekarang udah canggih banget kan, ada Google, Iya, itu bisa tahu ya kira-kira harus butuh nilai berapa nih Bener banget. buat masuk univ kayak gitu. Jadi kita udah harus punya planning lah ya Iya, dari bener. awal planning. Karena walaupun misalkan gini ya, anak SMP main-main lah ya. Iya bener banget sih tapi. Main-main gak jelas gitu, Kita tapi satu SMP dan main-main iya gitu, gitu, bener-bener tapi main. di main itu kita punya target-target lah. Misalkan dulu waktu SMP saya sebenarnya pengen ke UGM sih, teknik nuklir gitu. Tapi kesini enggak jauh UGM gitu, pengen ke ITB aja gitu yang di Iya. Bandung. Iya. Nah di situ saya kan oke, targetku harus ke sana dengan semua cerita yang ada tentang UGM ITB kan agak tinggi gimana, adalah tricky gimana, jadi ada motivasi untuk berusaha kayak gitu. Oke, harus masuk ke sini nih biar ada jalan lagi, dipermudah lagi gitu. Jadi emang berjuang tuh harus dari titik awal banget. Iya Nggak bener bisa- banget sih. bisa berjuang di tengah, tapi emang effortnya akan lebih tinggi gitu Iya. dibandingkan dengan orang berjuang yang dari bawah. Bener Sensasinya banget. itu Pasti Sensasinya. akan Jadi kelihatan beda lah Iya. gitu. Iya. Oke, next nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Usaha yang dilakukan buat bisa lulus jalur SNMPTN apa nih? Mungkin ada kiat-kiat khusus yang bisa di-share ke kita gitu. Wow. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Eh, Bukan rebutan, beda kan? Iya ini suka rebutan ya? Iya, yang dulu, yang dulu. Oke, Kak Yayang. Keren banget. Aku dulu ya. Spesial. Eh,
Kalau aku sendiri ya honestly, itu poin utamanya itu usaha sih. Dari semester 1 sampai semester 5 itu benar-benar harus maksimal. Benar-benar harus belajar gitu, nilai rapot itu harus bagus, harus selalu naik gitu ya. Aku selalu mengusahakan nilai rapot aku harus naik gitu. Karena honestly aku nggak mau SBM, aku nggak mau ngerjain lagi. Aku dari SMK, aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku harus ningkatin nilai dari semester ini ke semester ini, itu harus benar-benar meningkat. Nah selain usaha-usaha itu tentunya benar-benar harus dibantu sama doa. Teman-teman, tahajud itu benar-benar penting. Kalau misalkan kita pengen sesuatu, itu benar-benar harus tahajud. Tahajud itu setiap malam dan benar-benar nangis di sana minta, ya Allah, aku pengen kuliah nih, aku pengen kesini, aku pengen kuliah di sini, ya Allah, aku mama sama bapak nggak punya uang, harus dapat beasiswa nih, ya Allah, gimana? Nah, itu benar-benar feel-nya itu dapat di sana gitu. Dan usaha-usaha kayak gitu itu kerasanya sekarang, oh iya ya, aku nggak sia-sia kayak gini, aku nggak sia-sia nangis gitu loh. Kebantu banget lah Kebantu gitu. banget. Bener-bener pasrah aja gitu pas SMM itu, pas milih aku harus ke jurusan ini nih. Ya Allah, ini yang mana nih? Bingung, soalnya nggak tahu juga. Terus ternyata pas itu dulu aku sempat mentoring sama kakak dari Unsil, hampir 6 bulan mentoring sama dia, dan ternyata dia itu dari prodi pendidikan masyarakat. Akhirnya aku tertarik setelah melihat dia begitu bermanfaat gitu buat orang-orang, dan aku pengen seperti dia gitu, pengen jadi bermanfaat gitu. Jadinya terus belajar lah, terus cari gimana caranya aku masuk ke situ, gimana caranya aku harus bisa dapet kayak gitu. Iya bener sih, keren banget sih ya, nggak gila. Kalau Kak Asep Jiwa sendiri? sosialnya tinggi banget. Iya, ya. bener. Kalau Asep ya, kalau misalkan to be honest, ya bener sih. Pertama usaha gitu, karena Iya. bener-bener dari masuk awal kuliah ya tadi ya. Kalau misalkan kalian udah punya set a dream, not imagination but a dream gitu. Yes. Bukan hayalan tapi sebuah mimpi gitu. Tolong Iya. bedakan hayalan dengan mimpi. Iya sih, Kalau bener, emang misalkan beda banget. Hayalan Beda kita banget. cuma menghayal, Iya. kalau mimpi ya kita Jauh banget gitu. ada kemungkinan dan ada dimungkinkan untuk bisa diraih mimpi tersebut gitu. Jadi dari SMP kan Asep udah bermimpi, punya mimpi banget gitu, dengan tapi mimpinya tuh emang orang bocil lah ya, Karena masih anak kecil, anak SMP terus gitu, kita masih bercanda-bercandaan bencana kayak gitu. tapi udah punya set goals gitu, purpose gitu, pengen kemana gitu. Dulu tuh ya pengen ke UGM nih, karena dulu tuh jujur ya, dulu tuh Asep tuh waktu SMP cuma tahu 3 perguruan tinggi di Indonesia tuh, UI, UGM, ITB. Yang lain-lainnya nggak tahu gitu, karena kan yang diekspos itu mulu gitu. Nah, dari situ Asep dari 3 itu Asep pengen banget nih kuliah dan pengen banget kuliah. Nah, dari itu tuh tapi dari dulu Asep nggak mau ke UI karena panas. Iya betul. UI panas Jakarta banget. it's not my style lah ya, nggak mau. Dari situ oke, I have a dream gitu, dan harus berjuang gimana pun caranya. Dari SMP belajar ya, gimana lagi gitu, seorang pelajar ya berjuangnya dengan belajar dan berdoa kan, belajar gitu dari SMP. Dan alhamdulillah waktu SMP lulus SMA 2. Dari SMA 2 itu benar-benar merasakan ketimpangan sosial. Benar dari SMP oke lah, kalau misalkan kita belajar sejam 2 jam bisa gitu. Masuk SMA 2, wow, ternyata ada nih orang-orang yang lebih ya misalkan dia itu cuma tidur di kelas tapi bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi SMA 2 tuh mulai ngerasain yang namanya oke, kita harus benar-benar berusaha, dari benar-benar jangan ya udahlah ya, segini juga bisa. Jangan lengah lah gitu ya, Usahanya harus benar-benar 100% full gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, oke, belajar dari situ, dari nol benar-benar masuk, Asep cari materi nih. Kan dikasih silabus kan kalau misalnya sama guru. Sedetail itu gitu, kasih silabus. Oke, Asep cari materi dulu tuh karena orang tua juga mendukung ya kalau misalkan tentang pendidikan gitu. Cari materi dan dipelajari materinya, karena dulu tuh di kelas 85% les ya, bimbel lah ya, bimbel. Dan Asep enggak kan? Iya. Aduh, itu juga yang bikin oke, fix ini nggak bisa bimbel, tapi gimana caranya harus mengejar dong orang-orang yang bimbel. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita diem aja nggak akan terkejar ya. Oke, itu belajar tiap malam ya, baca-baca materi, terus ngeprint materi kayak gitu Kak. Karena kan benar tadi katanya kita harus punya progres nilai, nggak harus besar kok progres kita, yang Asal naik gitu. asal naik gitu.
progres gitu kan. Dari kalau misalkan kita ada progres tuh enak ya, kita kita ada kemajuan kayak gitu. Dan perguruan tinggi pun melihat ini orang ada anak ada perubahan gitu, tapi tidak menutup kemungkinan gitu kalaupun misalkan ada ya terjadi kesalahan dikit. Waktu itu Asep juga nilai pernah turun aku kok. juga ada turunnya sedikit itu, Iya. cuma ya Gimana lagi ya gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita yakinkan ada progres kayak gitu. Terus belajar, benar-benar belajar ya, kita maksimalin aja gitu belajarnya, jangan sampai terbebani dengan belajar itu. Kita enjoy aja dengan belajar itu. Terus kedua bener berdoa. Itu benar-benar berdoa kalau misalkan ya kita kepada siapa lagi kan selain kepada pencipta untuk meminta gitu. Asal dulu tuh tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, itu benar-benar hampir setiap hari. Itu setelah sholat wajib itu pasti sholat ketiga, istikharah sama hajat itu 2 sholat sunat itu setelah sholat fardu. Kalau tahajud kan tiap tengah malam dan duha di pagi hari kan kayak gitu minta. Karena dulu tuh emang agak bingung juga gitu, karena kan banyak banget lah ya jurusan-jurusan yang luar biasa kayak gitu, yang jurusan-jurusan yang bikin bingung gitu pengen kemana. Di situ ada di Istiharah Asep minta berikan yang terbaik jurusannya, yang terbaik yang bermanfaat bagi Asep dan semua orang tentunya ya. Dan dulu tuh Asep tuh bingungnya antara teknik nuklir, teknik geologi, pertambangan, perminyakan sama geopis kan 5 dibayangkan. Bayangkan itu otak ya Allah gitu. Ini gimana sih? Bingung banget sih waktu Asep bingung. Ini nih harus salah gimana satu nih, pendamping saat bener-bener Asep bingungnya bingung tahu kemana banget gitu. Nuklir gimana gitu, geologi gimana, sampai akhirnya satu titik itu diberi mimpi. Salah satu itulah jawaban mungkin dari doa-doa Asep. Dan akhirnya masuk SNMPTN. Dengan SNMPTN itu tetap berdoa juga, jangan lost doa lah. Sampai sekarang pun doa loh, maksudnya doa penting itu penting banget. Dan doa tuh nggak harus tiap habis sholat loh. Asep kadang gini ya, mau ngerjain tugas Bismillahirrahmanirrahim, bisa ya Allah, harus bisa. pakai sugesti juga sih Ya Allah gampangin gitu ya Allah. Jadi kita juga tersugesti dan kayak jadi gitu. lancar dan doa tuh nggak harus bahasa Arab ya teman-teman. pakai bahasa Sunda aja juga nggak apa-apa kok. Allah mah maha tahu. Feel-nya lebih dapat pakai bahasa sendiri. Allah maha tahu, maha segalanya gitu. Jadi berdoa nggak harus ya Allah pakai bahasa Arab sebelum ngapalin doa. Iya benar. Daripada itu mending kita berusaha berkomunikasi dengan pencipta dengan ya kita kan dengan bahasa kita gitu, tapi dengan benar-benar sepenuh hati meminta kepadanya kayak gitu. Iya. Kayak gitu keren sih. banget sih. Asli keren banget. Sumpah di luaran sana masih ada banyak yang lebih keren Iya, dan luar perjuangannya lebih wow gitu daripada ini hanya mah secuil cerita cuma aja. secuil. Oke. Next ya. Iya, oke. Kira-kira peluang untuk SMA dan SMK itu buat bisa lulus jalur SNMPTN itu beda nggak sih? Soalnya banyak banget nih yang bilang kalau anak SMK tuh nggak bisa masuk dan ikut jalur SNMPTN katanya gitu. Oh, saya dari anak SMK nih. Oke, ini teman-teman itu jalur hoax. Berarti ini SMK nih. Ini dari SMK ya. SMK dan itu jurusan pemasaran, nggak pernah belajar IPA, nggak pernah belajar, bener-bener nol. IPA-nya itu bener-bener nol. Cuma matematika itu ada. Dan kalau misalkan SMK itu kita lihat dulu nih mau ngambil apa, kan dilihatnya biasanya dulu itu nilainya dari nilai rapot yang mata pelajaran yang umum kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama yang satunya lagi itu dari akumulasi nilai jurusan gitu, nilai-nilai apa produktif ya, kalau waktu SMK itu nyebutnya nilai produktif. Nah itu kita nilainya di apa ya di-include dari sana itu tergantung kita ngambilnya jurusan apa dulu. Kalau misalkan kayak saya dari pemasaran terus tiba-tiba saya pengen ke saintek kan nggak mungkin gitu lah. Harus sadar diri juga anak-anak SMK ya. Kalau misalkan dari golongan sosum seperti saya kan, saya golongan sosum ya, dari pemasaran artinya itu berarti ekonomi. Kalau terus saya mikir kalau saya masuk ke tiba-tiba saya pengen jadi dokter nih, gak bisa kan, harus sadar diri bahwa saya ini memang dari soshum gitu, dan harus disatu linearkan dari soshum, kecuali misalkan memang dari anak-anak yang dari saintek seperti misalkan dari TKJ itu kan mereka masih belajar apa namanya matematika IPA kayak gitu, masih kena masih dipelajari ya. Jadi harus dilihat mau masuk jurusan apa. Jadi biar tahu gitu peluangnya lebih besarnya
ke sosum atau ke saintek itu pas milihnya juga harus benar-benar dilihat gitu. Terus misalkan background dari jurusan di SMK kita itu apakah ngedukung, misalkan Dede dari Trian ya dari farmasi nih, farmasi industri. Terus Masuk kita sekolah farmasi Dede bisa. bisa Iya. lah. Jadi satu linear masih. Kalau misalkan Dede Trian tiba-tiba mau masuk ke jurusannya Asep teknik Teknik geologi. geologi kan nggak mungkin gitu Kak. Harus sadar juga ya. Karena iya, karena kita sudah berapa persen sudah mempelajari materi yang benar-benar fokus ke sana gitu. Kalau misalkan waktu SMA kan mungkin di SMA lebih Iya, general ya. general banget. Nggak kalau kita kan di SMK benar-benar terfokus ke materi. Kalau misalnya jurusan ini ya sudah pelajari itu. Iya. Materi umumnya itu hanya sebagian saja Kak. Kayak gitu sih intinya. Anak-anak SMK kita bisa masuk perguruan tinggi lewat SNM, tapi kuncinya satu, harus sadar kamu bagian dari sosum atau saintek kayak gitu, dan harus benar-benar tahu background dari jurusannya sendiri kayak gitu sih. Iya, keren banget sih SMK ini, salah satu teman SMK Asep yang lulus SNMPTN, keren. Wow. Kalau misalkan dari SMA ya, SMA SNMPTN jalur yang diidam-idamin semua anak SMA lah ya gitu. Karena siapa sih yang nggak mau SNM gitu, Iya. enak banget udah lulus ya. Langsung aja gitu. Nggak usah harus Tinggal belajar lagi nunggu gitu. SBMPTN kayak gitu ya. Sama kami juga kalau misalkan dari SMA itu nilainya itu yang dilihat itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, untuk itu basic ya, untuk umum bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lalu ada peminatan IPA, kalau untuk IPA ya, untuk kalau IPA itu fisika, kimia, biologi. Nah kalau misalkan untuk IPS, geografi, ekonomi, dan sosiologi kalau tidak salah itu kan. Nah jadi peluangnya ya sesuai dengan persentase tadi. Kalau akreditasinya 40% berarti Iya. ya 40% peluangnya dibagi dengan jumlah siswa di sana kayak gitu. Tapi generally emang lebih banyak SMA lah ya yang diterima SNMPTN gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan SMK pun bisa lulus Bisa, SNMPTN. Bukti contohnya terpampang nyata di depan teman-teman kayak gitu. Iya, jadi buat teman-teman SMK juga mungkin nggak usah berpikiran Nggak usah bahwa kecil hati gitu. Nggak usah minder ya, karena kan Intinya harus percaya diri dan emang set your dream kan, set your dream Iya, and iya. your goals gitu. Ketika kalian udah punya mimpi gitu. mimpi. dan tujuan gitu ya, oke lah kita misalkan ketidakberuntungan menghampiri kita tidak lulus SNMPTN, tapi kita akan berjuang lagi kok. Masih banyak peluang, masih Perjuangan banyak itu akan jalan gitu. hadir ketika kamu punya mimpi dan punya tujuan. Jadi itu akan memotivasi alam bawah sadar kalian. Iya, benar. Oke, bicara tadi soal jurusan nih ya, bisa nggak sih kalau ada yang mau lintas jurusan gitu? Bisa, cuma gosip ya, ini benar gosip. Dari kalau misalkan dari anak-anak IPS nggak bisa lintas ke IPA. jurusan IPA kayak gitu. Jadi intinya dari sosum ke saintek katanya nggak bisa, tapi kalau dari saintek ke sosum itu bisa ya nggak sih? Oke. Kayak jadi kalau gimana ya? Kalau lintas jurusan itu kan sebenarnya kalau misalkan SNMPTN, kita bicara SNMPTN dulu, nanti kita SBMPTN sedikit bahas. SNMPTN itu kan tergantung perguruan tingginya. Jadi tergantung perguruan tingginya nih buka kayak IPB. IPB itu semua jurusan IPS-nya SNMPTN-nya harus dari IPA. Oh. Nggak bisa dari IPS. Kalau SNMPTN-nya semua kayak manajemen, ilmu kesehatan masyarakat, hubungan masyarakat semua harus dari IPA. Kalau SNMPTN-nya. Jadi kalau misalkan dari IPA ke sosum memang benar kan, emang peluangnya agak tinggi lah untuk lintas jurusan gitu. Iya. Dan kalau SNMPTN sendiri itu kan tergantung perguruan tingginya. Kayak IPB tadi semua SNMPTN-nya harus Harus dari IPA. dari IPA. Terus ada beberapa yang di Unsil akuntansi itu bisa dari IPA. Soalnya teman Asep juga ada 5 orang atau 3 orang gitu dari IPA masuk ke akuntansi Unsil gitu. Jadi kalau SNMPTN itu tergantung sama perguruan tingginya. Tapi kalau misalkan dari sosum ke saintek, emang selama ini Asep tidak pernah mendengar gitu. Kayak misalkan tiba-tiba jurusan kedokteran dibuka untuk sosum kan. Oh iya juga sih, agak gimana gitu ya? kan, kayak Soalnya gitu kan maksudnya. dasar-dasar dari Dasar-dasarnya SMA-nya beda. juga kan beda gitu. Kalau misalkan kan dari saintek itu lebih ke ya IPA lah ya, teknologi gitu. Hitung-hitung kayak gitu kan benar-benar. Basicnya harus natural science gitu, nggak bisa social science. Kalau misalkan dari social science, basicnya natural science kan nggak bisa juga gitu kan, menembus nantinya. Kalau misalkan yang saintek dari sosum memang nggak bisa gitu kalau SNMPTN. Kalau SBMPTN itu
Ya bisa-bisa aja kalau misalkan kamu Iya. seorang anak dari IPS tapi mau ngambil IPA ya nggak apa-apa asal Soalnya nanti kan ujiannya ambil Bisa saintek gitu. kayak Soalnya gitu. kan belajar lagi Belajar dari lagi, awal benar. sih kalau SBM itu kan Iya, aku dari nol lagi. bener-bener dari nol lagi. Iya, Soalnya bener. apa yang dipelajari di sekolah sama apa yang kita kerjain Itu di beda SBM banget. beda. Beda banget. Itu di sekolah tuh hanya bener-bener basic. Iya. Basically bener-bener basic banget itu yang harus kalau misalkan dari basic itu nggak paham, ya udah soal rumitnya nggak paham. Tapi walaupun basicnya paham, soal SBM juga nggak bisa gitu. Jadi Iya. susah banget soal SBM. Benar-benar beda Extra banget gitu gitu. belajar. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian berusaha akan bisa. Intinya sih harus mau berusaha ya. Mau Harus berusaha dengan belajar yang giat Iya, gitu. betul banget. Tanpa terbebani dengan belajar itu kayak gitu. Kalau SNMPTN bisa sih, Sosum ke Saintek ke Sosum bisa tergantung perguruan tinggi kayak gitu. Oke. Gimana nih supaya kita ya yang mau lulus terus mau melanjutkan itu nggak salah milih jurusan gitu saat daftar. Oke. Siapa Siapa dulu nih? Pasti aja gitu. Suka rebutan. Oke Kak Yayang dulu deh. Oke. Kalau misalkan dari aku ya, biar nggak salah jurusan. Yang pertama itu bener-bener tadi set a dream. Hmm. Yes. Bener-bener harus ngeset dulu. Set your goals. Pengen apa sih? Kita mau apa sih ini? Kalau bisa ya, ditulis itu yang besar. Aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Nah, terus kita tulis kalau misalkan mau jadi ini, kira-kira harus masuk ke kuliah jurusan apa ya? Kayak gitu. Itu bener-bener harus, intinya sih harus tahu dulu tujuan kita mau jadi apa, terus nantinya mau kayak apa, kita mau kerja di mana nih, terus apa yang kita kuasai itu juga Penting ya? penting Penting banget banget, sih. penting banget. Karena kalau misalkan meskipun kita pengen ini, misalkan aku pengen jadi dokter tapi aku nggak bisa lah materi-materi tentang kedokteran, kan gimana gitu lah, kayak gitu sih. Jadi intinya harus mensinkronkan ya. Iya, iya. Bener-bener Menyesuaikan mensinkronkan gitu. antara mimpi sama apa yang kita bisa gitu. Iya, bener banget Kayak gitu sih. Ya emang bener the basic for your future gitu is your dream Yeah. and your goals gitu. Betul. Basicnya kamu harus punya mimpi dan punya tujuan. Nah dari mimpi dan tujuan itu pasti banyak dong. Kayak misalkan, apalagi misalkan sekarang nih dari SMA, misalkan dari pertama masuk pengen jadi dokter, tapi setelah masuk SMA tuh, aduh biologi nggak ngerti nih, Nah, buset biologi pelajaran apa sih gitu. Tiba-tiba pengen ke teknik, nah bisa juga kayak gitu. Tapi yang penting kalau ketika kita udah kelas 3 nih gitu, riset bener-bener basic keinginan apa cita-cita dan mimpi-mimpi kamu yang dulu-dulu itu yang pernah ada dan tergantikan, terus tuh kamu bener-bener riset semuanya. Misalkan dari awal, aduh pengen jadi dokter, tapi ganti nih pengen jadi Iya, teknik, karena tapi suka ganti-ganti kan. ganti nih pengen jadi seorang ekonomi. Itu semua di riset. Menurut Asep itu semua di risetnya nggak usah riset kayak peneliti ya, maksudnya Oke. kayak biar tahu, ya biar gitu. tahu. Tahu apa sih yang dokter kerjain, apa sih yang ekonom kerjain, apa Harus sih yang paham dulu lah engineer intinya kerjain gitu. kayak gitu. Itu kan data tuh kita informasi sekarang zaman Gampang sih. udah Iya. internet tinggal klik Jadi, aja dokter nanti kayak- keluar apa dokter gitu kayak gitu kan gampang banget. Itu cari informasi seluas-luasnya. Iya. Jangan sampai kita cukup dengan satu informasi, itu Betul benar-benar harus banget. beribu-ribu informasi lah. Bener banget kan kayak gitu. Biar Jadi sudut pandang kita luas. nah kayak Nggak- gitu. nggak- Jadi ketika itu tapi memang ada ruginya ketika kita banyak mencari informasi, kita akan juga banyak tertarik Bingung dengan ya? hal baru. Iya, Nah itu. itu emang sering kerap terjadi ya kan. Nah tapi kita juga harus itu udah sadar kemampuan kita di mana, terus goals dan dreams kita di mana, terus apa yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan dengan maksimal. Kayak dulu tuh Asep pertama kali masuk tuh pengen ke teknik nuklir. Bayangkan guys, teknik nuklir itu salah satu Ngebom. teknik yang ditakuti karena apa? Karena orang berpikir itu teknik nuklir itu bom nuklir. Iya. Tapi nggak Bener banget sih. teknik nuklir itu bom nuklir loh. Iya. Itu alat-alat radiologi rumah sakit itu tuh nuklir. Itu alat radiologi rumah sakit kayak itu nuklir sebenarnya kayak gitu. Tapi di satu sisi aduh mau kerja apa nih di teknik nuklir gitu. Itu teknik nuklir itu cocok kalau misalnya kamu pengen jadi researcher, peneliti, itu cocok banget teknik nuklir kayak gitu. Terus research lagi, oke, ini udah ada nih positif negatifnya udah ada teknik nuklir. Terus lanjut Asep tuh dulu dari teknik nuklir itu pengen kerja di bidang sumber daya alam dan energi, pengen dapet cuan gede lah ya. Betul banget. Siapa sih yang nggak suka cuan? Cuan kolak lah, nggak bohong. Harus tetap dengan segala sosial humanioranya ya. Bener. Kemanusiaannya harus Ada. tetap gitu. Terus pengen kerja di daerah bidang energi gitu. Oke, Asep, di energi itu banyak ya, ada teknik pertambangan, teknik perminyakan, geofisika, geologi kayak gitu, teknik kimia. Itu riset semua dan informasinya gimana sih
teknik pertambangan tuh gimana sih, teknik kimia tuh, sampai-sampai dulu tuh Asep tuh pengen ke antropologi, bayangkan. Wow. Dari seorang yang IPA Wow. gitu, Asep tuh dicap banget anak IPA tapi pengen ke antropologi. Yang itu antropologi Bener-bener, itu iya. humaniora banget gitu, sosum banget gitu. Itu gara-gara apa? Gara-gara pencarian informasi itu, pengen ke antropologi, tiba-tiba pengen ke cari ilmu komunikasi, pengen benar-benar itu. Tapi itu tuh dengan itu kita membuka semua wawasan gitu. Kita Iya, juga betul. bisa cari negatif positifnya dari masing-masing. Nah kayak gitu, dari banyak pilihan itu coba dicari negatif positifnya, terus sesuaikan dengan kemampuan, bener-bener kemampuan. Karena kalau misalkan Asep memaksakan ke teknik kimia nih sekarang, aduh meninggal teknik kimia kayak gitu. Kemampuan kalian di mana, basic kalian di mana. Terus jangan lupa, ini yang paling utama sebenarnya, karena berjuang itu harus dibarengi dengan berdoa. Meminta betul. dengan sesungguh hati, tanpa ada keegoisan, tanpa ada kesombongan kepada Sang Maha Pencipta. Betul Mana banget. yang paling terbaik untuk kita. Serahkan sama Allah gitu kan ya. Serahkan ke Allah. Ketika kita Tawakal. sudah berjuang, karena gini kalau menurut Asep, gak bisa katanya berjuang dulu aja nanti berdoa, Ya, atau berdoa dulu harus aja bareng nanti sih. berjuang nggak bisa, bener katanya harus bareng. Karena di kalimatnya juga berjuang dan berdoa, bukan berjuang atau berdoa Iya. gitu. Harus seimbang lah Harus gitu kan. seimbang. Harus seimbang, bareng-bareng gitu loh. Kita nyari Sambil informasi. berjuang, sambil berdoa. Kita nyari informasi di internet, kita pun nyari informasi dari Allah gitu, Nah, dari gitu. Sang Iya, Pencipta. benar banget Kayak sih, gitu. benar-benar. Kita diberi informasi dari segala sudut pandang, dari hal-hal yang gaib pun kita diberi informasi Iya. kayak gitu. Jadi akan terset, nanti pun akan diarahkan oleh Sang Pencipta dengan basic-basic pengetahuan yang kita dapat kayak gitu sih. Oke, ceritain dong jurusannya masing-masing nih. Misalkan sensasinya tuh kayak gimana gitu. Sense of geologist. Asep dulu mungkin ya. Dia the best banget. Ceritain. Enggak bohong. Jurusan ya? Jurusan teknik geologi itu kalau misalkan kuliah itu ngebayangin bahwa akan terfokus pada satu bidang. Kalau geologi itu kayak SMA lagi. Oh. Karena ya namanya geologi adalah ilmu basic tentang bumi, dan bumi itu beririsan dengan semua ilmu gitu. Ada geofisika, ada geokimia, ada geobiologi namanya paleontologi, ada geomatematika, ada geostatistik, dan geo lainnya. Iya. Kayak gitu. Banyak geo-geonya ya. Banyak banget Geo geo. kan bumi ya. Iya, itu seru banget, bener-bener seru banget gitu. Karena kita bener-bener tahu tentang bumi yang kita tempati gitu. Kita bener-bener belajar bumi dari mulai inti bumi yang kayak akan besi dan nikel sampai ke kerak bumi yang sekian persennya itu 1% dari kerak bumi itu batuan. Ada batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen dan lain-lainnya. Itu benar-benar kita pelajari. Kita pelajari aktivitas bumi, gempa kita pelajari, tsunami kita pelajari. Apa sih yang geologi nggak pelajari gitu? Sampai fosil yang udah mati pun, yang udah berkerak menjadi batu, kita pelajari lagi, kita teliti lagi, karena itu penting banget ternyata di geologi kayak gitu. Itu seru banget sih, geologi itu kita luas, bener-bener luas, karena terus kita kuliahnya nggak cuma di kelas dan laboratorium, kita ke lapangan juga, ada ekskursi, karena basicnya kita seorang lapangan, asik, pekerja lapangan ceritanya gitu. Gitu sih. Terus kalau misalkan buat orang-orang yang cuan abis gitu, cuan abis mata duitan gitu, itu geologi. Tanda kutip dulu. Itu geologi itu karena prospek kerjanya luas banget, bisa sebagai geologi di bidang pertambangan, geologi di bidang perminyakan dan gas, oil and gas, geologi di bidang geothermal, listrik, geologi di bidang konstruksi. Itu geologi teknik itu untuk sekarang itu teknik sipil itu nggak bisa kerja. Kalau dulu teknik sipil bangun jembatan ya udah, ya wes teknik sipil aja. Sekarang wajib hukumnya gitu, wajib karena ngambil geologinya. Jadi setiap ada pembangunan konstruksi bangunan yang levelnya bangunan bertingkat 20 lantai ke atas, jembatan yang konstruksinya luar biasa kompleks, itu wajib ada geologinya, karena harus tahu struktur batuannya agar tidak ada kecelakaan, amblas, apapun sebagainya kayak gitu. Kayak dulu terus ada salah satu sekarang proyek dari pemerintahan Presiden kita tercinta Jokowi, membuat jalan tol terowongan bawah tanah. Itu di mana saya lupa, itu penggarapnya salah satu dosen saya, Bapak Imam, geologi teknik terbaik Indonesia tuh. Jadi benar-benar geologi itu luas banget jangkauannya gitu. Mau jadi peneliti bisa di bidang kegempaan, itu ya mau disaster di bidang tsunami, kayak kemarin yang risu-risu tsunami 20 meter itu dari geologi yang penelitinya. Dan salahnya media massa menyebarkan dengan sedikit
kompor-kompor Iya, dan ada sedikit bumbu-bumbu. bumbu-bumbu yang akhirnya viral nggak jelas Cepet kayak gitu. banget ya viralnya. Kayak gitu, luas banget lah sampai ke wasit dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kalau buat Kayang nih gimana nih? Ceritain dong. Mungkin apalah gitu sedikit terkait jurusannya. Penmas ya, pendidikan masyarakat ini nama lainnya tuh ada pendidikan luar sekolah, terus pendidikan non formal. Itu biasanya orang-orang mandang nanya kan, dari jurusan apa nih? Pendidikan luar sekolah. Wah, apaan itu? Sekolahnya di luar, di depan gerbang kayak gitu kan. Mesti mikirnya Berarti masih asing juga ya? bener-bener masih kayak ya asing gitu, bener-bener asing di mata orang-orang gitu. Kayak di sini aku bakal ngenalin nih. Jadi kita itu belajarnya bener-bener tentang rata-rata biasanya tentang orang-orang yang marginal, gitu, termarginalkan. Karena di sini di pendidikan luar sekolah sendiri kita benar-benar belajar tentang pendidikan non formal. Yang kalau pendidikan formal kan sudah jelas ya SD, SMP, SMA. Nah kalau kita di pendidikan non formal ini kita benar-benar mempelajari kayak sekolah paket, kesetaraan kayak gitu kan, itu benar-benar orang-orang yang untuk orang-orang yang misalkan tidak lulus SMP atau itu udah, dan kita mempelajari dan menyediakan gitu, menyediakan itu. Terus untuk kayak misalkan pelatihan kayak ke desa-desa kayak gitu, itu dari bidangnya kita gitu, dan benar-benar dipelajari apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat. Misalkan di sebuah desa itu ada potensi ini nih, dan mereka itu nggak tahu bahwa itu bisa berpotensi buat naikin angka ekonomi mereka gitu. Dan di situ benar-benar kita research di sana. Researchnya itu Keren. apa sih yang mereka butuhin, terus dan kan ketika kita udah lihat potensi dari sebuah masyarakat ya, kita bisa tentuin triknya nih. Di sini biasanya orang-orangnya kalau misalkan dari petani, kita harus menyeimbangkan. Jadi PLS itu benar-benar apa ya namanya, meral apa Melebar kayak kayak gitu. karet gitu, fleksibel lah. Fleksibel, Bisa. oke. Jadi harus bisa ke sini, harus bisa ke sini, dan benar-benar harus akrab sama masyarakat. Langsung turun lah Iya, ya gitu. betul banget, Keren langsung banget sih. turun ke masyarakat. Jadi buat adik-adik nih, buat teman-teman semua, kalau misalkan mau ke PLS atau Penmas atau pendidikan non formal atau, jadi harus, intinya kita harus bener-bener mau gitu turun langsung ke masyarakat, dan itu tantangannya besar sekali karena nggak semua masyarakat mau menerima kita kan. Jadi di jurusan ini kalian bisa di apa ya, ditempa gitu, biar nggak mudah nyerah. Kalau meskipun udah dijudge begini nih, apaan sih kamu masih anak-anak juga, ngapain ngajarin orang tua kayak gitu kan. Itu Ke benar masyarakat banget sih itu kan ya. masih Budaya banyak kita banget kayak ya. Gitu, budaya kita masih kayak gitu, ada Mindsetnya tuh, klasterisasi iya. kayak gitu. Mindsetnya misalkan- kalau anak-anak tuh udahlah anak-anak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau di PLS ini kan kita kebanyakannya itu kalau ke lapangan, kalau di pendidikan formal mungkin ngajarnya satu rumpun usia kan, Iya. masih satu usia. Kalau PLS itu keluar, kan ada yang misalnya nggak sekolah, umurnya masih 12 tahun. Terus ada yang misalnya udah 30 tahun. Iya, Kan bener. bener-bener usianya itu bener-bener Jauh, beda-beda, dan harus pakai trik-trik yang beda-beda juga, karena nggak setiap orang itu bisa pakai trik yang sama gitu. Kayak gitu sih. Keren banget sih, karena jurusannya yang ini kan kemanusiaan abis ya, maksudnya humaniora abis Iya. gitu. Peduli Keren lah ya banget gitu. Kalau yang berbicara dengan manusia langsung, berinteraksi, jadi enak. Kalau geologi itu berinteraksi dengan batu. Bener. Jadi ya keren banget sih. Jujur Asep juga suka gitu sama orang-orang yang kemanusiaannya tinggi gitu, orang-orang humaniora gitu. Mungkin gini ya, karena emang manusia itu nggak ada puasnya gitu. Iya. Kayak orang humaniora ngebayangin orang saintek, wow, padahal kita tuh Bener-bener aku pribadi ngebayangin Asep, wah Asep pinter, wah Padahal- anak-anak di jurusan Asep pasti begini-begini. padahal Dan enggak gitu. Maksudnya kami pun saya pribadi gitu sangat menghargai sangat mengagumi sama orang-orang sosum, apalagi humaniora yang berkemanusiaan. Itu keren banget sih, karena itu sense of belongings-nya itu dapat banget kan gitu. Oke, next nih, ini pertanyaan terakhir ya. udah terakhir aja nih ya, Iya, Nggak kerasa loh. Ini udah berapa jam ini? Soalnya seru banget tau. Kasih motivasi dong buat kita nih, apalagi teman-teman nanti yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, mungkin sekolah yang lebih tinggi, supaya mereka mungkin bisa ada gambaran lah, kemudian juga semangat gitu, antusias lah intinya. Ya yang dulu deh. Oke, silakan. Oke,
Oke ya, kalau dari aku sendiri, aku pribadi yang menggunakan motivasi ini untuk aku berjalan ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi ceritanya motivasi ini itu aku dapat dari sebuah buku album kenangan SMP ya. Jadi dulu itu aku dapat, kita kan semua ya dapat kalau misalkan habis mau lulus itu ya kita dapat album kenangan. Nah, jadi di album kenangan itu aku baca dari seseorang ya, Oke. seseorang yang Memiliki arti lebih. Ya, benar banget tuh. dari punyanya seorang, dia itu bilang kayak gini, whatever you want to be stupid and never stop to learning. Dan aku bener-bener menerapkan itu gitu. Jadi ketika ada orang, aku mengerjakan sesuatu dan orang lain menganggap apaan sih gak guna, apaan sih bodoh banget kayak gitu, aku ngerasa ya udah sih apaan sih kayak gitu. Aku ini terus palingan kalau misalkan kamu mau kasih saran, tolong kasih sarannya bukan dengan menjudge aku bodoh begini atau begini. Jadi intinya kita harus benar-benar percaya diri sih. Jadi si motivasi itu lebih mengarah ke percaya diri. Yes. Kalau misalkan ada orang-orang kan sekarang ya, kalau misalkan kita ngerjain ini terus mereka langsung bilang apaan sih lo kayak gini. Nah kita tinggal bilang aja, lah ini gue lo, ini gue gini kayak gini. Belum juga beres suka langsung just aja gitu. Kayak gitu. Jadi terusin aja gitu sampai mereka itu lihat kalau kita itu kira-kira kalau kita itu ya bisa gitu kayak gini. Jadi nanti gak perlu dengerin apa kata orang. Kamu mau kuliah di sini, ngambil itu, asalkan kamu percaya diri, asalkan kamu tahu gitu passion kamu, asalkan kamu tahu tujuan kamu terus aja gitu jalan di situ. Kamu kan pastinya setelah punya mimpi kamu bakalan bikin planning, begini nanti saya harus begini. Nah itu lanjutin aja. Kalau misalkan di tengah jalan itu ada batu terus ya. kamu tersandung di sana, bangkit lagi, ayo bangkit lagi gitu. Kita lo masih panjang, kita lo masih punya mimpi yang belum diraih gitu kayak gitu. Aku sih kayak gitu. Jadi intinya whatever you want to be stupid and never stop to learning. Mantap banget sih, keren. Ingat ya, be stupid and Never stop to learning. Bener-bener harus terus belajar gitu. Yes. Karena jangan sampai kita merasa bisa dan itu akan membuat bumerang untuk kita. Iya. Ketika kita merasa bisa, when we feel can do everything gitu ya, dan merasa oke, gue orang paling bisa di dunia, itu akan membuat kita menjadi orang bodoh. Iya, Betul. justru ya. Nah, ketika kita merasa oke, I cannot everything, I have to study and learning for everything gitu. Jadi kita akan ada step by step progress untuk belajar gitu. Karena kita merasa I cannot do everything gitu, nggak bisa ngelakuin apa-apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau dari Asep sendiri ya tadi, kalau Asep tuh dulu tuh waktu SMP, waktu zaman-zaman literasi. Iya, bener. Waktu zaman-zaman literasi ya kan, waktu zaman-zaman literasi itu kita ditingkatkan. Itu Asep pernah baca dari buku, judulnya tuh apa ya, Hidup Sekali Berarti Terlalu Mati kalau tidak salah. Pokoknya penulisnya Ahmad Rifai Rifan. Itu dia menyebutkan dream, action, and pray. Terus there is no impossible because impossible is nothing gitu kan. Itu benar-benar dasar basic buat Asep sampai sekarang gitu. Kita harus bermimpi. Karena kenapa dari tadi Asep ngomong mimpi, karena mimpi itu sebagai dasar gitu. Ketika kita bermimpi terus ada actionnya, itu akan insya Allah walaupun kita misalkan tercapainya kita mimpinya B tapi kita tercapainya di A, itu kan setidaknya kita sudah berprogres, sudah berusaha gitu. Ada action. Terus pray itu udah pastilah semua agama mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Nggak cuma Islam, nggak cuma Katolik, semua agama, semua keyakinan itu pasti mengajarkan kita untuk berdoa kepada yang Maha Kuasa kayak gitu. Terus tidak ada ketidakmungkinan itu sendiri, karena gini loh, kalau ketika kita berusaha pasti ada aja jalannya. Walaupun misalkan kita ngeset nilai gue harus 100 ya, ketika kita bermimpi gitu, kita pengen kuliah di MIT, Harvard University, Stanford, Columbia University, and never lainnya gitu, tapi kita hanya dapat di salah satu perguruan tinggi di Indonesia nih, itu nggak apa-apa banget. Karena jangan sampai dengan itu kita down. Justru dengan itu berarti kita karena kita kan ada dream, action, and pray. Nah, pray itu kita lebih baik di sini nih. Allah sudah atau Tuhan sudah menjalankan atau memberikan kita yang terbaik kayak gitu. Terus berusaha. Karena jujur loh, Asep juga bukan orang yang luar biasa nggak sih, tahu banget lah ya, nilai-nilai juga biasa aja gitu, nggak
nggak apa di ITB juga hanya butiran-butiran atau mungkin dari segala unsur-unsur yang ada kayak gitu. Jadi tetapi Asep yakin bahwa Asep bisa dengan percaya diri dan yakin, terus kita bekerja dan berusaha, gitu akan ada aja jalannya kayak gitu. Ketika kita sudah bermimpi, oke, mimpi, dan alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya untuk Asep sendiri, mimpi Asep dari SMP pengen ke ITB tercapai. Itu kan dengan berusaha itu ada perasaan senang tersendiri lah, ada perusahaan tersendiri. Tapi ketika udah tercapai, jangan sampai nggak ada mimpi baru. Asep lebih baik, oke, ayo mimpi lagi segila-gilanya kayak dulu. Sekarang ya, Asep pengen S2 di Stanford University, Department of Science, Natural Science gitu. Tapi itu kan, ya oke lah, orang pikir itu gila gitu. Halo, seorang anak Jawa Barat, Tasikmalaya, bermimpi kuliah di Stanford University dengan Natural Science gitu departemennya, itu nggak apa-apa. Itu hanya sebuah motivasi untuk kita. Jadi terus saja bermimpi. Ketika sudah tercapai mimpi, buat mimpi baru lagi. Ketika misalkan mimpi itu tercapai tapi tidak dengan maksimal, buat lagi mimpi terus. Jangan sampai mimpi kita terhenti kayak gitu. Terus jangan sampai jangan sampai merasa kita benar, merasa kita paling pintar dari segalanya, karena itu akan membuat kita bodoh. Bener banget itu, karena sesuai pepatah kan, di atas langit ada langit lagi. Karena itu benar-benar dirasain gitu waktu SMP. Oke lah, saya pada di langit gitu. Langit banget nih. Iya. Oke lah gitu. Waktu SMP langit anjir, cuma apa sih SMA saya harus benar-benar berusaha, banyak banget orang-orang yang jauh luar biasa gitu. Masuk kuliah sekarang lebih banyak lagi orang-orang yang luar biasa. Jadi itu nggak ada ujungnya. Kita pasti ada, misalkan saya mengagumi si A mengagumi si C pasti ada dikagumi. Jadi itulah, kita tuh benar-benar harus belajar dan jangan merasa yang paling luar biasa, karena di langit pasti ada langit. Terus ada langit-langit lagi. Jadi intinya sih semua orang berhak bermimpi ya, tetapi dengan dibarengi dengan usaha dan juga doa tentunya. Gitu. Jangan sampai cuma mimpi doang. Kalau misalkan cuma mimpi doang, itu artinya kita tidur. Iya, benar sih. Kita juga harus bangun langsung deh. Action. Bikin action. Kalau mimpi doang kita tidur, tapi kalau kita mimpi terus bangun action, itu kita hidup. Gitu. Oke, nggak kerasa banget nih kita udah di penghujung acara. Dan sebelum aku tutup, makasih banget udah meluangkan waktunya dan nyempetin waktunya bisa hadir di acara Bahas Perkara. BTW ini episode pertama loh. Keren. Terima kasih juga udah ngundang orang-orang gajah ini. Enggak dong, keren banget justru. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata maaf tadi banget ya kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama itu. Yang agak menyinggung perasaan teman-teman yang lagi nonton, mohon maaf banget. Malah melawan orang gajah ini. Oke, sebelum ditutup, mau dong sekali lagi kalau misalnya aku bilang Bahas Perkara, teman-teman langsung bahas apapun yang penting, asik dan menginspirasi. Siap ya? Bahas Perkara, bahas apapun yang penting, asik dan menginspirasi. Makasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video kali ini. Bye-bye.